kayaknya kalau ini bersinggungan dengan Polri gitu dan pejabat Polri, waduh, kalau ada yang berani luar biasa membuat ini. Makanya tadi saya awali dengan bahkan seorang Kapolri seakan-akan persepsinya selama ini kita orang film maupun masyarakat Indonesia itu tidak berani, ketakutan kan pasti ada penyebabnya, ya kan? Ya sehingga hal-hal seperti itu tidak ada yang memfilmkan. Nah, kan gitu. Lalu Kapolri bilang, oh boleh kok kalau memfilmkan ini sebagai dinamika Polri apa kan gitu. Tapi nah, saya lebih sorotannya lebih ke sana, Bos. Kalau ini benar berarti kita harus memberikan apresiasi untuk Kapolri. Tetapi kalau cuma lip service kemudian menjadi sebuah masalah, kan akhirnya orang juga berpikir ulang untuk berani membuat film seperti itu atau tidak. Berilah kekuatan, berilah keberanian untuk memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kegagalan dengan perbuatan, dengan kata-kata, setidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang dikoridoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Kapolri persilahkan pegiat film angkat cerita pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mempersilahkan pegiat film yang ingin menggarap cerita pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Film yang mengangkat dinamika internal Polri dianggap bisa menjadi spirit untuk saling bersinergi. Itu ditulis di temuan ya, itu kata Listio Sigit di Jakarta pada tanggal 25 Agustus lalu yang ditulis di Medcom. Ya. Jadi peristiwa itu kan karena peristiwa ini ya kita sebut peristiwa satu gitu ya. Jadi bahkan seorang Kapolri merasa perlu bahwa film itu mestinya mengangkat hal-hal yang aktual dan faktual yang juga punya sentuhan kemanusiaan, kan gitu. Jadi dari komentar Kapolri itu kan seakan-akan selama ini penguasa itu melarang ada cerita soal instansi, soal polisi, pejabat segala macam ya, sebagainya kan. Nah, terlepas dari dilarang atau enggak, tapi kan Kapolri itu merasa bahwa boleh kok kalau bikin film begini. Ya cuman masalahnya persoalannya ini kan proses hukumnya masih berjalan. Artinya kalaupun orang mau membuat film itu ada dua sisi. Dari versi pendapat analisa dia sebagai seniman atau sinias menghasilkan karya film, walaupun itu diangkat dari kejadian kisah nyata yang sangat luar biasa berapa kenapa sih Pak? Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya tentunya film itu bisa dibuat kan kalau sudah ada keputusan hukum dan hasil akhir itu kalau nggak kan masalah. Itu urusan apa kita berpikirnya sejauh itu. Sebenarnya kan gini aja. Sekarang kalau mau bikin film itu terus apa endingnya? Kan endingnya belum ketahuan. Lah, gunanya jadi pengarang apa? Gunanya jadi penulis skenario apa? Gunanya jadi sutradara apa? Jadi, ya, tapi kalau nanti dia berbeda dengan kenyataan yang terjadi di ujungnya nanti kan jadi masalah. Masalah apa? Ya masalah, kok begitu filmnya? Orang ini nggak begitu kejadiannya kan? Film itu adalah fiksi ya, yang namanya aja feature film ya, yang diangkat dari taruhlah sebutlah ini akan diangkat dari kisah nyata. Ya kan? Terinspirasi. Nah, terinspirasi misalnya. Dan dia memang bukan sebuah dokumenter. Ini kan yang dimaksudkan film cerita ini, film bukan menjadi film dokumenter, bukan menjadi apalagi film kesaksian, apalagi sebuah film arsip yang berdasarkan sejarah, bukan, maksudnya bukan itu, ya itu. Nggak bisa, ini kan sejarah yang terjadi di Polri, di institusi Polri. Ya semua. Kan kita nggak bisa ngarang-ngarang asal. Ya bisa aja ngarang, tapi gini loh, ya apa salahnya mengarang tuh kan? Maksudnya begini loh, berdasarkan dari kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, yang lebih bagus adalah
berdasarkan fakta-fakta itu lalu diolah, didramatisir, kemudian endingnya sesuai sesuai dengan apa yang menjadi visi misi sineas itu, ya kan? Itu nggak masalah Ya, untuk sebuah film. artinya gitu, bisa aja, sama seperti gini. Film tentang pembunuhan Kennedy itu kan banyak versi. Ya, maksud saya begitu. Bisa, kan apakah di sini ini hal-hal seperti Nah, itu maksud saya ke sana, Pak. Jadi gini loh, Pak. Kita itu terkurung, terpenjara oleh diri sendiri menjadi rumit. Padahal kalau kita berpikirnya sederhana, film sebagai karya cipta kreatif ya yang mengangkat dari fakta-fakta aktual dan faktual, lalu kemudian itu kita fiksionalisasikan ya menjadi imajinasi, tersusun dalam features sebuah cerita. Intinya film itu memberi gambaran yang nanti berguna untuk kemanusiaan, untuk penontonnya. Artinya Anda sebut apa finding kemarin? Artinya ada hitam putih manusia dan kehidupan manusia yang disampaikan kepada masyarakat yang menjadi feeling, hal-hal yang positif atau negatif. Tentunya begitu. Betul. Bahwa yang terjadi ini bisa menjadi inspirasi, ilustrasi dari sebuah cerita yang kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang feature film itu fiksi betul. Tetapi kan kayaknya kalau ini bersinggungan dengan Polri gitu dan pejabat Polri, waduh, kalau ada yang berani luar biasa membuat ini. Makanya tadi saya awali dengan bahkan seorang Kapolri seakan-akan persepsinya selama ini kita orang film maupun masyarakat Indonesia itu tidak berani, ketakutan kan pasti ada penyebabnya, ya kan? Ya sehingga hal-hal seperti itu tidak ada yang memfilmkan. Nah, kan gitu. Lalu Kapolri oh boleh kok kalau memfilmkan ini sebagai dinamika Polri apa kan gitu. Tapi saya lebih sorotannya lebih ke sana, Bos. Kalau ini benar berarti kita harus memberikan apresiasi untuk Kapolri. Tetapi kalau cuma lip service kemudian menjadi sebuah masalah, kan akhirnya orang juga berpikir ulang untuk berani membuat film seperti itu atau tidak. Artinya kan berarti selama ini memang di masyarakat kita, termasuk masyarakat beriman, ada semacam persepsi bahwa kita itu tidak bebas buat film kan gitu. Ya memang. Ya kan? Iya. Tidak bebas, padahal belum tentu. Nyatanya Kapolri aja mempersilahkan. Ya cuma siapa yang mau mengambil risiko itu? Nah, makanya orang membuat film sekarang, kembali kalau kita bicara film, makanya film sekarang itu kan yang penting filmnya orang suka, yang lagi rame sekarang apa? Nah, itu yang dibuat orang, kemudian bahwa pesan moral, unsur-unsur kemanusiaan itu dinafikan karena bicara bisnis murni. Enggak benar, Anda itu benar, cuma maksud saya ya, ada satu keadaan di mana kita terpenjara oleh hantu-hantu itu, oleh ketakutan-ketakutan itu, meskipun itu memang juga pernah terciptakan gitu ya. Kita tidak bebas, ada sensor melarang begini, ada peraturan begini. Tetapi akhirnya kita sebagai seniman yang kemarin Anda pakai istilah terkooptasi ya, karena memang tidak punya kesadaran untuk mengangkat film-film tema itu. Yang apalagi yang kemudian bersandar pada kemanusiaan, kemarin masih ngomong gitu. Sehingga kalau sekarang mengangkat film tentang polisi, yang muncul yaitu kejagoanan, kan gitu, heroisme tentang bom di Tamrin. Tapi ini ada yang menarik, film Sayap-Sayap Patah yang sedang main sekarang, yang penontonnya sudah jutaan itu juga bicara tentang polisi. Iya, tentang kejagoan aja, sama dengan cerita ini loh. Densus hebat melibas orang-orang itu terus nanti gitu kemarin tadi saya bilang Tamrin juga begitu. Terus nanti kalau kita bicara tentang sosok-sosok juga ini loh jagoan hebat. Tapi sekarang yang misalnya gini, seorang orang yang karena kemanusiaan lalu dia memberantas korupsi misalnya gitu, kita sebut, nggak ada yang tertarik memfilmkan. Iya. Orang yang berjuang kemudian nggak ada yang tertarik. Jadi artinya begini, bahwa apa yang sudah dinyatakan oleh Kapolri, ya kan, ini tinggal kita menunggu siapa yang bisa berani dan menangkap momen itu menjadi satu karya feature film, bicara tentang isu yang sangat luar biasa berbulan-bulan ini, sehingga mungkin akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau yang berani menangkap. Saya kira gini loh,
pasti ide itu bagus lah ya. Ya bagus. Ya kan, menarik lah. Oh, ceritanya sangat Yang menarik. justru saya tunggu adalah bagaimana sineas mengemas sebuah ide yang berangkat dari kisah nyata yang di sana berbagai persepsi muncul, berbagai multi tafsir terhadap peristiwa muncul, lalu bagaimana visi seorang sineas menghadapi perkara itu, baik dari visi dia terhadap hukum misalnya, terhadap realitas, terhadap kemanusiaan, terhadap misalnya menyangkut kekejaman dari sebuah power abus gitu ya, dan sebagainya. Makanya justru itu yang saya tunggu. diperlukan tingkat kecerdasan yang memadai bagi penulis cerita senario dan sutradaranya itu sendiri. Ya. Jadi memang film itu harus disikapi dengan cerdas dan divisualisasi dengan tingkat. Itulah yang saya maksud, justru sekarang ini kita terpenjara oleh jadi ide-ide kita ya, gagasan kita yang akhirnya juga melebar kepada daya artistik kita, daya estetika lah. Kalau artistik fisiknya kan barangkali kita lebih cepat menguasai teknologi ya. Kita terpenjara oleh satu karena semuanya diukur dari tadi, kalau nggak laku gimana, kalau kamu gimana. Nah terus film kan oke lah harus laku, tetapi kalau misalnya kita andaikan, karena pada ujungnya kita membuat film itu untuk apa? Untuk ditonton. Ya. Banyak yang menonton, artinya sebagai sebuah barang dagangan dia bisa diterima. Sebagai sebuah usaha berkelanjutan dia akan ada kemungkinan kelanjutan. Tetapi kalau film yang kita bikin terus nggak ditonton orang, nah kita sama dengan onahan gitu. Yang seneng kita sendiri. Pak, ya. Semua orang yang buat film itu, produser, nulis skenario, ya, sampai kemudian siapapun lah di situ, ketika membuat film itu, dia hakul yakin bahwa filmnya itu bagus, bahwa filmnya itu akan ditonton orang, bahwa filmnya itu akan istimewa. Betul. Terus dari 140 judul setahun ini kira-kira semuanya begitu nggak? Ya, paling 20%. Padahal yang berpikir tadi, kita bikin film supaya ditonton orang, semuanya kan. Nah, dari situ aja kan artinya itu pola berpikir yang dimulai salah. Ketika berpatok membuat film harus balik duitnya, harus itu. Karena ketika berpikir seperti itu kan dari 140 judul, enggak juga, padahal semuanya. Ketika membuat itu mengaku filmnya yang terbaik, mengaku yang akan laris. Ya itulah perbedaannya. Ada orang yang membuat film, ingin membuat film karena dia ingin mengekspresikan. Nah, maksud saya dia begitu. tidak berhitung tentang Iya. film ini apakah bisa laku atau tidak laku. Sebenarnya Tetapi, berhitung juga. Ya berhitung, tetapi orang-orang yang seperti itu kan sangat Ada satu keyakinan, idealisme lah sebutlah begitu, idealisme orang film untuk membuat film yang memiliki manfaat kepada masyarakat, kan gitu sebenarnya substansinya. Nah, inilah yang sering saya katakan substansi penyelenggaraan perfilman, substansi membuat film di Indonesia ini sekarang semakin terkikis.